Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kiraina Agatha dengan NPM 240635763. Saya dari Hubungan Masyarakat, kelas Humas B. Dan pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan mengenai media morfosis dari mata kuliah Prinsip-prinsip Komunikasi. Media morfosis yang saya ketahui itu adalah suatu gabungan dari dua kata, yaitu media dan metamorfosis. Media artinya sarana untuk menyampaikan pesan dalam proses komunikasi. Dan metamorfosis adalah suatu kata dalam hal biologis yang artinya perubahan. Sehingga media morfosis menurut pemahaman saya yaitu proses atau perubahan transformasi dari media komunikasi yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga cara berkomunikasi manusia perlu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Seperti konsep dari Fiedler, media lama itu tidak mati begitu saja, tapi secara gradual menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan menjawab tantangan tersebut dengan perubahan. Sehingga media yang adaptif akan mengalami metamorfosis ke bentuk yang lebih baru dan lebih baik. Jadi media yang lama itu tidak akan mati begitu saja, tapi akan berubah dan berinovasi menjadi suatu hal yang bagus, yang lebih baik, lebih baru dari sebelumnya. Dan media morfosis itu mencerminkan bagaimana media beradaptasi terhadap lingkungan yang terus berubah. Terutama di era digital ini, fenomena ini penting untuk memahami yang pertama, cara media bertahan. Media itu harus beradaptasi dengan inovasi, revolusi untuk tetap relevan di zaman ini. Yang kedua, pengaruh pada konsumen. Media morfosis itu mengubah cara masyarakat mengkonsumsi informasi, hiburan, dan komunikasi. Yang ketiga, strategi bisnis. Perusahaan media harus fleksibel dan inovatif dalam mengadopsi teknologi baru untuk menarik audiens. Jadi media morfosis bukan hanya sekedar perubahan bentuk, melainkan revolusi media dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Pengalaman saya terkait media morfosis, yang pertama perubahan dari poster cetak menjadi poster digital. Saya dulu memiliki pengalaman untuk membuat sebuah poster untuk proker saya, dan awalnya itu disuruhnya poster cetak dalam bentuk cetak untuk ditempel di mading. Tapi seiring berjalannya waktu, saya disuruh untuk membuat poster dalam bentuk digital untuk diupload di website sekolah, di website OSIS sekolah. Itu membuktikan ada metamorfosis dalam kasus ini dari poster cetak berevolusi berubah menjadi poster digital untuk menyesuaikan dengan siswa-siswi dari sekolah saya yang jarang untuk melihat mading, tapi lebih sering untuk membuka HP dan membaca lewat handphone. Yang kedua, perubahan dari kaset DVD menjadi digital. Yang dimaksud adalah saya seringkali dahulu kala menonton film, menonton series melalui kaset DVD. Tapi sering berjalannya waktu, kaset tersebut sudah jarang sekali digunakan oleh orang-orang dan jarang sekali dijual pasaran sekarang ini. Karena sudah ada platform digital yang menyediakan film, series dalam bentuk digital lewat handphone dan apapun itu bisa diakses. Jadi kita bisa menonton film kayak seperti di Netflix, di Viu, dan lain-lainnya. Lalu, perubahan dari buku cetak menjadi e-book. Ini seringkali terasa, tapi masih nggak begitu berkerasa banget sejujurnya karena masih banyak yang menggunakan buku cetak daripada e-book. Karena masih banyak yang menjual juga. Tapi ini juga terasa karena tadinya banyak banget buku cetak yang harus dibeli secara langsung karena buku cetak. Sedangkan kalau lewat e-book, kita bisa membelinya di online.
dan membaca secara online, tidak harus ada buku fisiknya. Lalu, selanjutnya, pengalaman terkait media morfosis saya yaitu perubahan dari TV analog menjadi TV digital. Dulu saya menggunakan TV analog yang isinya TV yang menyediakan series, yang menyediakan dari Indonesia seperti SCTV, RCTI, dan lainnya. Tapi sekarang TV digital ada dan menyediakan seperti ada dari luar negeri kayak HBO dan lain-lainnya. Dan kita bisa menonton Netflix, YouTube di TV. Bahkan kita bisa mengkoneknya dengan HP sehingga kita bisa bermain HP dan tapi melihatnya di TV secara lebih lebar. Lalu yang terakhir, perubahan dari radio menjadi platform digital. Dulu saya seringkali, sebelum adanya handphone, saya seringkali mendengarkan radio, mendengarkan musik, mendengarkan podcast melalui radio. Tapi dengan revolusi-evolusi yang baru berkembang, jadi radio itu sudah tidak lagi saya gunakan, tapi digantikan dengan platform digital seperti di Spotify, di maafkan saya, seperti di digital, seperti di Spotify, bahkan juga bisa di YouTube, mendengarkan musik dan podcast lainnya. Masih banyak lagi terkait hubungan pengalaman saya dengan media morfosis, tapi beberapa ini adalah yang paling saya rasakan perubahannya, yang saya gunakan, yang saya alami dari sebelumnya seperti ini, kemudian berubah menjadi seperti ini, yang diakibatkan oleh perubahan mengikuti evolusi, terutama sekarang sudah berkembang menjadi 4.0, jadi kita harus mengikuti evolusi tersebut jika ingin tidak tertinggal. Maka tersebut, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.